Selamat pagi, anak-anak MEM semua, dan selamat berjumpa kembali kita dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. MEM harap anak-anak semua berada dalam keadaan sehat dan tetaplah semangat. Nah, anak-anak, hari ini pertemuan kita yang ke-11 PKN, Kamis 15 Oktober 2020, masih dalam bab yang kedua pembukaan UUD 1945. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran, maka mengingatkan lagi berdoa, lalu isi absen mata pelajaran nanti lewat WA, lalu siapkan buku latihan. Nah, hari ini memberikan latihan, maka minggu depan kita ulangan dari latihan dan catatan yang lalu. Ya. Jadi siap-siap untuk ulangan. Kita masih melanjutkan bab kedua tentang pembukaan UUD 1945. Nah, setelah mempelajari bab kedua ini, diharapkan anak-anak mampu yang pertama, menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai wujud dari makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Dua, menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. 3. Menjelaskan makna alinea pembukaan UUD 1945. 4. Menjelaskan pokok pikiran pembukaan UUD 1945. 5. Menampilkan sikap positif terhadap pembukaan UUD 1945. 6. Menjawab soal-soal latihan. Yang pertama, soal latihannya, dan kalian nanti boleh catat atau print dan ditempel di buku latihan. 1. Pembukaan UUD 1945 mencakup konsep dasar ideologi negara yang telah disepakati untuk tidak diubah. 2. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dirubah karena mengubah pembukaan sama saja dengan membubarkan NKRI. 3. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok-pokok pikiran yang mendasar keberadaan NKRI disebut dengan pokok kaidah fundamental. Negara persatuan memiliki arti yang sangat strategis, yaitu mengatasi segala paham golongan dan perseorangan, menghendaki persatuan dan kesatuan, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan daerah. 5. Setiap warga negara berhak menikmati dan berpartisipasi dalam pembangunan segala bidang adalah suatu bentuk Indonesia sebagai negara keadilan sosial. 6. Negara berkedaulatan rakyat didasarkan pada azas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Konsekuensi Indonesia sebagai negara yang berdasar ketuhanan adalah mengakui keberadaan berbagai agama, menolak paham ateisme dan sekularisme, menjamin kebebasan beribadah bagi semua agama. 8. Prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia dapat diperinci menjadi 9 prinsip pokok. Prinsip pokok penyelenggaraan negara dengan pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance. 10.
Warga negara yang sejahtera lahir dan batin merupakan tujuan awal pendirian negara. 11. Hubungan internasional harus tetap dalam kerangka kepentingan nasional. 12. Tujuan nasional Indonesia terdapat dalam UUD 1945 pada bagian pembukaan. 13. Realisasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat dilihat dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 14. Alinea ketiga dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia mempercayai sepenuh hati bahwa Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kekuasaan atas semua makhluk hidup. 15. Sistematika UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Sistematika ini awal sebelum diamandemen. 16. Suatu nilai atau norma untuk mengatur pemerintah negara atau merupakan suatu dasar untuk menyelenggarakan negara disebut dasar negara. Negara konstitusional adalah negara yang kehidupannya didasarkan pada konstitusi. 18. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang berfungsi sebagai kepribadian bangsa. Artinya, ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. 19. Konstitusi secara hukum dan kenyataannya berlaku secara efektif, merupakan nilai konstitusi normatif. 20. Hubungan dasar negara Indonesia dan konstitusi tampak pada penjabaran pokok pikiran pembukaan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. 21. Perubahan ketiga UUD 1945 yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 9 November 2001 diamandemen sebanyak 23 pasal. 22. Ditinjau dari segi sistematika, setelah amandemen keempat UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. 23. Pernyataan objektif dari bangsa Indonesia menurut pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. 24. Tujuan negara Indonesia termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 25. Kita telah mengetahui bahwa UUD 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen. Namun dari amandemen UUD 1945 tidak satu pun yang mengubah pembukaan UUD 1945. Alasan pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena telah disepakati bahwa MPR tidak akan mengubah pembukaan UUD 1945 karena mengubah pembukaan UUD 1945 sama dengan membubarkan NKRI. 26. Tujuan umum yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah: yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. 27. Motivasi spiritual bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan adalah: kemerdekaan itu adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 28.
Isi pokok pikiran kedua pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 29. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasalnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. 30. Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan terperinci yang memuat pokok-pokok pikiran yang mengandung cita-cita luhur proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anak latihannya sampai 30. Nah, minggu-minggu sebelumnya ada catatan. Jadi bahan ulangan, latihan ini, dan catatan. Siapkan diri untuk belajar baik-baik, minggu depan kita ulangan. Selamat pagi, selamat belajar. Terima kasih.